Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum daripada jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakirah dan isim ma'rifat. Pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang gambaran dari isim nakirah mahdhah dan isim nakirah ghairu mahdhah. Untuk pembahasan kita kali ini fokus kepada isim ma'rifat mahdhah dan isim ma'rifat yang ghairu mahdhah. Untuk pertama adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini juga ada yang disebut dengan ma'rifat mahdhah. Ma'rifat mahdhah ini adalah isim ma'rifat yang memang pada asalnya sudah memiliki makna khusus. Disebut dengan ma'rifat mahdhah manakala isim ma'rifat tersebut terbebas dari tanda-tanda yang mendekatkan makna daripada ma'rifat tersebut kepada memiliki makna yang umum. Contohnya seperti isim ma'rifat yang dimasukin oleh al-ta'rif, namun al-ta'rifnya ini berupa al-ta'rif al-jinsiyah. Sehingga sekalipun secara lafadz dia itu masuk dalam kategori isim ma'rifat karena memang sudah dimasukin oleh al-ta'rif, namun secara makna dia masih mengandung makna yang umum. Dengan demikian, ma'rifat tersebut nantinya akan masuk dalam kategori ma'rifat yang ghairu mahdhah. Secara lafadz memang dia itu adalah isim ma'rifat, namun kemakrifatannya ini tidak secara murni karena memang pada maknanya terkandung unsur makna umum. Jadi sama dengan isim nakirah, terdapat ma'rifat yang mahdhah dan juga terdapat ma'rifat yang ghairu mahdhah. Manakala maknanya itu memang benar-benar khusus dan tidak ada hal-hal yang menjadikan kekhususan makna daripada isim ma'rifat tersebut memiliki unsur makna yang umum. Manakala demikian, maka tidak bisa disebut dengan ma'rifat mahdhah, melainkan disebut dengan ma'rifat ghairu mahdhah. Contohnya, seperti lafadz Zaidun. Lafadz Zaidun ini disebut dengan ma'rifat mahdhah karena lafadznya memang sudah khusus, yaitu termasuk isim alam, dan maknanya sudah tertentu, yaitu tertentu kepada orang yang bernama Zaid. Ketika di dalam sebuah rumah kita katakan hati Zaidan, hati panggilkan Zaidan, Zaid, panggilkan Zaid, maka orang yang kita suruh akan memanggil orang yang bernama Zaid, tidak akan memanggil orang yang lain selain Zaid. Dengan demikian, makna daripada Zaid ini sudah tertentu dan tidak mengandung unsur keumuman. Beda halnya dengan ma'rifat ghairu mahdhah, seperti lafadz al-insan. Secara lafadz dia adalah merupakan isim ma'rifat karena memang sudah didahuluin oleh al-ta'rif, hal yang berfungsi untuk mengkhususkan makna kalimat yang masih umum. Namun sekalipun sudah dimasukin oleh al-ta'rif, makna daripada al-insan di sini masih mengandung unsur umum, di mana al-insan sendiri maknanya adalah manusia. Sedangkan manusia ini memiliki berbagai macam jenis. Ada yang disebut dengan rojulun, ada yang disebut dengan mar'atun. Maka lafadz al-insan ini disebut dengan ma'rifat yang ghairu mahdhah karena kemakrifatannya masih mengandung makna umum. Di sini isim ma'rifat sendiri dilihat dari segi bentuknya terbagi menjadi dua. Ada yang dimaksudkan dengan ma'rifat tama, ada yang disebut dengan ma'rifat yang ghairu tamah. Disebut dengan isim ma'rifat tamah manakala kekhususan daripada isim ma'rifat itu dapat berdiri sendiri tanpa adanya unsur atau bantuan kalimat yang lain. Berbeda dengan isim ma'rifat yang ghairu tamah, di mana isim ma'rifat tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dia masih membutuhkan unsur daripada kalimat yang lain.
Contohnya yang ma'rifat tamah seperti lafadz zaidun atau al-qalamu. Lafadz zaidun atau lafadz al-qalamu di sini sudah dapat disebut dengan ma'rifat tamah karena memang dia sudah menjadi ma'rifat tanpa membutuhkan bantuan daripada kalimat yang lain. Beda halnya dengan ma'rifat yang ghairu tamah seperti isim mausul, di mana keberadaan daripada isim mausul ini selalu butuh kepada sila dan juga kepada aid. Karena memang dia membutuhkan kepada unsur kalimat yang lain, maka dia dikatakan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga disebut dengan ma'rifat yang ghairu tamah. Untuk jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, yang murni, maka kedudukannya adalah sebagai hal. Seperti lafadz aqbala Khalidun yadhaku. Aqbala menghadap, Khalidun siapa Khalid, yadhaku padahal tertawa siapa Khalid. Di sini terdapat lafadz Khalid. Lafadz Khalid ini adalah makrifat yang mahdhah, kalimat yang memiliki makna khusus dan dia tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan maknanya menjadi umum. Jadi maknanya benar-benar khusus. Selanjutnya, lafadz yadhaku ini adalah jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di sini berupa dhamir mustatir yang maknanya kembali kepada Khalid. Jumlah fi'liyah ini karena terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, maka kedudukannya adalah sebagai hal. Contoh yang lain yang syibhul jumlah seperti lafadz absartu qa'iratana fauqas sahabi. Absortu melihat siapa aku, qa'iratana kepada pesawat kami, fauqas sahabi padahal berada di atas awan. Aku melihat pesawat kami di atas awan. Di sini lafadz qa'iratana adalah merupakan makrifat murni. Karena di sini disebut dengan makrifat sebab dimudhofkan kepada isim makrifat yang lain. Jadi qa'iratun dimudhofkan kepada dhamirna, maka di sini akan menjadi makrifat. Lafadz qa'iratana ini sudah memiliki makna yang khusus secara murni karena memang tidak ada unsur-unsur yang membuat lafadz ini memiliki makna yang umum. Maknanya hanya fokus kepada pesawat kami, artinya pesawat yang ditumpanginya. Selanjutnya, setelah lafadz qa'iratana ini terdapat lafadz fauqas sahab yang merupakan syibhul jumlah yang berupa dhorof. Karena memang dhorof ini terletak setelahnya makrifat murni, maka dia berkedudukan sebagai hal. Absortu qa'iratana fauqas sahabi padahal ada di atas awan. Berikut contoh-contoh yang lain. Ini manakala terletak setelahnya makrifat yang mahdhah, makrifat yang murni. Demikianlah penjelasan tentang hukum daripada jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelahnya makrifat yang mahdhah, makrifat yang murni. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.